thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelajar, pada video ini kami akan membawakan materi sejarah mengenai dampak-dampak penjajahan bangsa Barat terhadap Indonesia, khususnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Langsung saja ke pembahasannya ya. Dampak positif bangsa Portugis. Penyebaran agama Katolik Kristen yang disebabkan oleh Franciscus Xavierus. Yang kedua, berkembangnya musik keroncong di Indonesia. Yang ketiga, peninggalan bangunan benteng-benteng Portugis, penggunaan nama orang Indonesia dengan nama Portugis. Yang keempat, berbagai kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Portugis. Terakhir, Indonesia mulai mengenal mesin cetak dan telegraf. Dampak negatif bangsa Portugis. Terjadinya perampasan kekayaan alam di Nusantara. Yang kedua, adanya monopoli perdagangan. Yang ketiga, perlakuan intimidasi dan diskriminasi. Keempat, adanya pengaruh kebiasaan buruk. Yang kedua, dampak penjajahan bangsa Belanda memiliki dampak positif juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama, pembangunan jalan raya Anyer Panarukan. Yang kedua, didirikannya stasiun kereta api, contohnya stasiun Gambir, stasiun Solo, stasiun Kota, dan stasiun Jatinegara. Yang ketiga, berdirinya Bank Dijavans. Yang keempat, didirikannya kantor pos pertama di Batavia. Yang kelima, adanya warisan pabrik gula, yaitu pabrik gula Jatibarang dan juga pabrik gula Jatiwangi. Yang keenam, didirikannya sekolah dan juga akses pendidikan bagi rakyat Hindia Belanda, diantaranya Stovia, THS. Yang ketujuh, Jawa menjadi pusat pemerintahan yang membaginya menjadi beberapa wilayah prefektur. Yang terakhir, cara berpakaian, cara pergaulan, dan gaya hidup sebagian masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh gaya bangsa Barat. Sedangkan dampak negatif dari penjajahan bangsa Belanda terhadap Indonesia diantaranya runtuhnya feodal di Indonesia, kedudukan dan perekonomian penguasa pribumi melemah, pembangunan yang ada mengakibatkan banyak pekerja Indonesia. Bangsa Indonesia banyak mengalami kemiskinan dan kelaparan akibat kebijakan yang menindas. Tentunya perekonomian tradisional di Indonesia, dan yang terakhir adanya monopoli perdagangan yang sangat merugikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari bangsa Spanyol. Dari dampak positif, dibangun pelabuhan-pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara sama di Malaka. Yang kedua, setelah kedatangan Eropa, di Indonesia banyak berdiri pusat-pusat industri yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Yang terakhir yaitu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari dampak negatifnya. Yang pertama yaitu perpisahan keluarga, yang kedua kelaparan, yang ketiga hilangnya budaya dan tradisi Indonesia. Selanjutnya, penjajahan dari bangsa Inggris memiliki dampak positif. Yang pertama, dirintisnya kebun raya Bogor. Yang kedua, ditemukannya Menara Venesia atau yang ketiga, ditulisnya buku Age of Java. Yang keempat, diperkenalkannya sistem sewa tanah. Yang kelima, penerapan sistem perdagangan bebas. Yang terakhir, meletakkan dasar hukum modern. Selanjutnya, dampak negatif dari penjajahan bangsa Inggris. Yang pertama, monopoli oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat. Yang kedua, beban pajak sistem sewa tanah sangat memberatkan dan membuat rakyat semakin miskin. Yang ketiga, kerja rodi, perbudakan, dan monopoli masih berlabuhan. Yang terakhir, pembentukan satu sosial.